Korban longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang. 6 orang diantaranya merupakan korban longsor di wilayah Sitinjau Lawik dan 1 orang sisanya korban banjir bandang di Kabupaten Agam. 2 dari 7 korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi meninggal dunia. Dari ke-7 korban yang dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil, 2 diantaranya datang dalam keadaan meninggal dunia, yaitu korban longsor Sitinjau Lawik. Dan sudah dilakukan pemulasaran jenazah dan sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. 2 orang korban longsor juga sudah diperbolehkan pulang kemarin. Artinya per hari ini kami masih merawat 3 pasien secara intensif di ruang perawatan. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien bencana longsor dan banjir bandang, pihak rumah sakit telah menyediakan ruangan khusus. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Update informasi pasien. Pemirsa, berikut data terbaru korban bencana banjir bandang Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini di tanah datar terkait pasca banjir bandang yang menewaskan puluhan warga, kita sudah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo dan juga Eka Agus Priyadi. Dan kita ke rekan Agung Sulistyo dulu yang ada di tanah datar. Selamat pagi rekan-rekan, bagaimana kondisi tanah datar pagi ini? Baiklah, kondisi saat ini cuaca di sekitar kawasan Kabupaten Padang pada di Desa Pagu-Pagu, Kecamatan Padang Sike agak sedikit mendung. Namun untuk operasi SAR dan operasi pembersihan material banjir bandang ini terus berlanjut. Dan seperti di belakang saya ini bisa kita lihat tim gabungan dari TNI Polri dan warga sekitar ini juga melakukan pembersihan dan proses pencarian untuk korban-korban yang berkemungkinan masih ada. Dan di desa Pagu ini ada 2 warga lagi yang belum ditemukan. Dan kemarin terakhir ditemukan berjenis kelamin laki-laki bernama Alimuddin, itu ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, sekitar lebih kurang 20 kilo dari Pagu-Pagu ini. Dan Alimuddin merupakan warga Pagu-Pagu yang berumur 80 tahun. Dan ini merupakan persiapan, ada rombongan akan datang, rombongan dari Ibu Kapolri, dan evakuasi masih terus dan aktif dan akan diperluas lagi, dan sebagian tim juga ada yang melakukan penyusuran sungai. Dan ini juga dari relawan dari mahasiswa juga sudah sampai ke lokasi untuk ikut serta membantu pembersihan dan proses evakuasi korban yang masih ada. Dan di sini petugas tim gabungan maksudnya ini memang harus mengeluarkan material batu yang sangat besar untuk bisa menormalisasi atau memperluas aliran sungai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dan untuk saat ini dan situasi yang dilewatkan untuk yang terakhir ada keperluan ada 52 orang korban, 52 jenazah yang sudah ditemukan, dan ada lagi sekitar dasar ini ketika korban yang ditemukan itu sekitar lebih ada 22 jenazah, dan
belasan lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan untuk saat ini untuk alat berat ini sudah mulai dikerahkan ke daerah tertentu. Itu ada beberapa daerah yang tidak masuk alat berat karena kondisi jaringan jalur penghubung ini terputus dan juga jalan yang penting. Dan upaya pembersihan juga segera dilakukan karena untuk memperlancar distribusi logistik ataupun untuk mengevakuasi para korban ini. Baik, rekan Agung, bagaimana dengan fokus titik pencarian? Ini kan tadi sudah ada 2 jasad yang ditemukan begitu ya. Apakah akan hari ini melakukan proses pencarian lagi dan di mana fokusnya? Titik-titik di mana saja yang akan difokuskan dalam pencarian kali ini? Kalau titik-titik yang difokuskan ini ini dari Gunung Merapi. Juga difokuskan pada kawasan dan puing-puing memastikan dan ini di sekitar kawasan di sekitar kejadian. Sebenarnya tidak ini masih banyak korban yang terlibat puing-puing bangunan atau yang tertimbun oleh material. Baik ya, itu dia tadi perkembangan dari lokasi Anda di Pandai Sike di Tanah Datar Sumatera Barat begitu ya rekan Agung. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi di wilayah Padang Pariaman. Sudah ada rekan Eka Guspriyadi. Silakan rekan Eka, bagaimana kondisi di sana? Baik, Dinda. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Padang Pariaman sekarang ini masih fokus pencarian korban yang belum ditemukan. Untuk saat ini ada sekitar 7 orang yang dilaporkan masih hilang. Sementara yang telah ditemukan di daerah Kabupaten Padang Pariaman sekitar 12 orang. Sebagian besar korban yang ditemukan itu sudah dibawa pihak keluarga ke rumahnya masing-masing. Baik. Jadi sudah dibawa. Berarti sekarang fokus hari ini pencarian di titik mana saja, Eka? Fokus pencarian tim SAR saat ini masih di sekitar aliran sungai Batanganai, di mana lokasi yang belum pernah dijamah oleh tim SAR sebelumnya. Lalu treatment seperti apa yang akan dilakukan dalam proses pencarian hari ini? Karena kalau mengingat masih ada 7 orang yang dilaporkan masih hilang begitu. Itu artinya 7 orang ini masih dicari, bukan jumlah yang sedikit juga begitu. Apa treatment yang hari ini dilakukan? Dari informasi tim SAR yang ada di lapangan tadi pagi, mereka akan bergerak beberapa tim yang dibagi di area yang telah ditentukan. Kemudian mereka juga akan menggunakan drone untuk melihat kondisi di lapangan. Apakah ada tanda-tanda korban terdapat di daerah tersebut. Oke, beberapa kasus di beberapa daerah korban ditemukan di aliran sungai begitu, Eka. Apakah ini juga sungai ini juga menjadi titik fokus untuk pencarian kali ini? Iya, memang tim SAR saat ini masih fokus pencarian di sekitar aliran sungai Batanganai, karena korban sebagian besar terbawa arus banjir bandang melalui Sungai Batanganai ini. Oke, baik. Kalau yang Anda ketahui Sungai Batanganai ini seberapa panjangnya dan melingkupi daerah mana saja? Untuk daerah Sungai Batanganai ini ada 2 kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Okay. Berbatasan dengan Kota Padang. Ada 2 kabupaten, 1 kota. Baik, itu artinya kenapa
di Tanah Datar dan juga di Padang Pariaman ini banyak korban yang ditemukan di daerah Sungai Batanganai ini, begitu ya, Eka. Kalau untuk pengungsi gimana, Eka? Apakah masih mengungsi di posko-posko? Untuk di Kabupaten Padang Pariaman tidak ada tempat pengungsian karena fokus di sana hanya fokus pencarian karena korban hanyut atau oleh banjir bandang ini tidak ada di Kabupaten Padang Pariaman. Yang kebanyakan berasal dari Tanah Datar dan Padang Panjang. Baik, lalu evakuasi akan dilakukan atau proses pencarian akan dilakukan hingga pukul berapa hari ini? Dan apa saja kendalanya hari ini? Kendala yang dihadapi tim SAR di lapangan seperti lokasinya yang susah dilewati oleh manusia karena agak curam atau daerahnya itu sulit dijangkau oleh manusia karena kedalamannya cukup tinggi. Baik, lalu bagaimana solusinya? Apakah alat berat diturunkan? Untuk saat ini pencarian masih dilakukan secara manual, dibantu oleh alat drone untuk memantau kondisi di aliran sungai Batanganai. Seandainya ada tanda-tanda seperti mobil atau baju atau perlengkapan lainnya yang berhubungan dengan korban yang masih dicari. Oke, 7 orang ini satu keluarga atau terdiri dari beberapa keluarga? 7 korban ini terdiri dari banyak keluarga. Kenapa, Tidak Saudara satu. Eka? Suara Anda tidak jelas, bisa diulangi? Terdiri dari banyak keluarga. Tidak cuma satu keluarga. Oh baik, jadi ini terdiri dari beberapa keluarga begitu ya, dan proses evakuasi sampai pukul berapa hari ini rencananya dilakukan? Seperti pencarian sebelumnya, pencarian ini dilakukan dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Baik. Seandainya terjadi hujan atau keadaan yang tidak memungkinkan, pencarian dihentikan sementara. Baik, baik. Baik, kita tahan dulu informasinya, Eka, dan juga tadi ada rekan Agung.